algoritma. Definisi algoritma itu apa? Penjelasannya gimana? Contohnya gimana? Aturannya seperti apa? Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi, definisi algoritma, pengertiannya, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Logis itu artinya sesuai dengan logika manusia. Nah, udah ada gambaran? Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkahnya. Kalau kalian mau melakukan suatu tindakan A, B, itu kan pasti ada prosesnya, ada urutan langkahnya, ya kan? Jadi urutan langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk penyelesaian masalah itu dinamakan algoritma. Nah, kemudian struktur penulisan algoritma. Strukturnya itu seperti apa, Bu? Apakah ada aturannya? Jenis-jenisnya seperti apa? Nah, struktur penulisan algoritma terdiri dari 3 bagian. Di antaranya ada pertama, bagian kepala atau header. Kemudian ada yang kedua yaitu bagian pendeklarasian. Dan yang ketiga adalah bagian badan algoritma. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu bagian kepala atau header. Bagian ini itu adalah awal dari permulaan sebuah algoritma. Biasanya berisi judul algoritma yang mewakili spesifikasi program dan diawali juga dengan keyword program, kemudian diikuti dengan judul program. Nah, bagian awal dari kalian melakukan algoritma itu pertamanya ada bagian kepala atau disebut sebagai header. Kemudian ada bagian pendeklarasian. Apa, Bu? Bagian ini tuh buat apa? Nah, bagian pendeklarasian ini merupakan tahap pernyataan dan penentuan berbagai jenis variabel, konstanta, dan tipe data. Nah, untuk pengertian variabel, konstanta, dan tipe data kita akan bahas nanti. Ada penjelasannya lagi. Jadi pendeklarasian itu pengenalan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu bagian badan algoritma. Bagian ini menunjukkan untaian proses yang akan dilakukan. Biasanya berupa proses computing atau perhitungan. Ada proses perulangan. Ada juga proses penyelesaian. Dan di situ juga terdapat proses pencetakan output program sebagai para piranti output, misalnya seperti kalau di situ monitornya, pencetakannya. Jadi hasilnya nanti akan ditunjukkan di badan algoritma. Metode penulisan merancang algoritma. Metode penulisan merancang algoritma ada aturannya. Yang pertama, menggunakan bahasa alami atau natural language. Bisa seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa lainnya. Kemudian yang kedua, itu bisa menggunakan badan alir atau flow chart. Dan yang ketiga, bisa menggunakan notasi pseudocode. Nah, kalau kalian masih bingung, jadi algoritma itu kan tadi langkah-langkahnya, urutan proses langkah-langkah yang akan kalian buat untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya ini, ada contohnya, ada bagaimana cara membuat mie instan. Nah, itu kan suatu masalah. Suatu masalah itu akan ada penyelesaian, ada solusi. Solusinya gimana? Solusi itu adalah jawaban dari masalah tadi.
masalahnya yaitu membuat mie instan. Berarti kan ada urutan langkah. Misalnya nih, algoritmanya berarti langkah yang pertama, kita mengambil wajan. Yang kedua, kita mengisi wajan tersebut menggunakan air sebanyak berapa? 1 gelas. Kemudian setelah itu langkah yang ketiga, kita akan menyalakan api kompor. Setelah itu langkah berikutnya sampai selesai, sampai langkah yang terakhir itu menghasilkan output. Outputnya di sini itu berupa mie instan yang sudah matang. Nah, itu adalah suatu output. Jadi, algoritma itu adalah langkah-langkahnya untuk membuat suatu produk output. Misalnya seperti contoh tadi itu kan ada membuat mie instan, berarti kan output hasil akhirnya itu adalah mie instan yang sudah matang. Sedangkan cara memasaknya itu adalah algoritmanya. Nah, seperti itu. Paham? Oke. Kemudian kalau masih belum bisa memahami, ini nanti saya akan tampilkan sebuah video yang di situ berisi pemahaman tentang algoritma. Oke, bisa kita saksikan bareng-bareng. Silakan untuk melihat video setelah ini. Jadi menurut Bapak Rinaldi Munir, algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi misalkan ada suatu persoalan seperti yang tadi, kemudian kita tulis tuh urutan langkah-langkahnya. Oke, untuk lebih memahaminya, kita mulai dengan contoh yang pertama. Nah, jadi ini ada sebuah permasalahan, yaitu bagaimana cara menukarkan isi dari gelas A menuju ke gelas B. Nah, jadi untuk algoritmanya sendiri nih, yang pertama nih, kita perlu menyiapkan sebuah gelas atau gelas C, yaitu untuk menyimpan nilai dari gelas A. Baik, ini setelah kita siapkan. Kemudian langkah keduanya yaitu kita menuangkan isi dari gelas A menuju ke gelas C. Baik, tuangkan sampai habis. Kemudian langkah berikutnya yaitu tuangkan isi dari gelas B ke dalam gelas A. Nah, setelah demikian, kemudian pindahkan isi dari gelas C menuju ke gelas B. Baik, dan isi dari gelas A tertukar dengan gelas B. Cukup mudah, bukan? Nah, untuk memahami algoritma, kita mulai dengan contoh yang berikutnya ya. Nah, ini ada permasalahan nih, bagaimana caranya mengambil air dari ember sebanyak 400 ml. Nah, di sini nih permasalahannya tuh kita cuma memiliki satu buah gelas yang berukuran 500 ml dan satu buah gelas berukuran 300 ml. Bagaimana caranya? Yuk, mari lanjut. Baik, jadi ini ada air dari ember segitu, kemudian kita ingin mengambil hanya sebanyak 400 ml dan kita cuma punya gelas 300 ml dan juga gelas 500 ml. Nah, di sini nih yang oranye ini gelas 300 ml, yang bening yaitu gelas 500 ml. Nah, algoritma pertamanya, isi gelas oranye dengan 300 ml air. Kemudian tuangkan air dari gelas oranye ke gelas bening. Kemudian nih isi penuh lagi gelas oranye dengan 300 ml air dan tuangkan ke dalam gelas bening hingga penuh. Nah, kemudian kan kita punya 100 ml air di gelas yang oranye kan, karena tadi sudah dituangkan ke gelas bening. Kemudian buang semua air di gelas 500 ml
Kemudian tuangkan tuh sisa air yang tadi di gelas orange 100 ml ke dalam gelas bening atau yang 500 ml. Kemudian isi penuh gelas 300 ml dengan air dan tuangkan air dari gelas 300 ml ke dalam gelas 500 ml. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan air 400 ml kan dalam gelas 500 ml. Nah, demikian tuh teman-teman algoritma bagaimana cara mengambil air dari ember atau dari tempat apapun sebanyak 400 ml. Nah, bagaimana? Tadi kita sudah menyaksikan video yang berisi tentang pemahaman algoritma, ya kan? Algoritma tadi adalah suatu proses langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi di video tadi itu kan ada satu ember, ya kan, berisi air. Kemudian kita disuruh untuk mengambil 400 ml air. Sedangkan gelas yang disediakan itu berukuran 300 ml dan yang satu 500 ml. Bagaimana caranya? Nah, tadi sudah dijelaskan seperti itu urutannya. Urutan-urutan itu disebut sebagai algoritma. Paham sampai sini? Kemudian ada persoalan lagi nih. Ada persoalan tentang untuk mengurutkan suatu angka. Angka yang tersedia di sini ada angka 7, angka 4, angka 6, angka 1, dan angka 3. Oke, kita langsung saja mengurutkan, ya kan? Mengurutkannya itu berarti kita langkah pertama adalah mencari angka yang terkecil dari sederetan angka ini. Angka yang terkecil itu adalah angka 1. Ya benar, 1. Kemudian dari angka 1 itu kita letakkan di paling kiri. Kemudian angka yang kedua kita cari angka lagi yang terkecil dan lebih besar dari angka 1. Berapa di situ? Angka 3. Kemudian angka 4. Kemudian angka 6 dan yang terakhir angka 7. Ya kan? Nah, setelah diurutkan, maka hasilnya seperti ini. Ada angka 1, 3, 4, 6, 7. Nah, tadi kan kita sudah mengurutkan. Mengurutkan udah mendapatkan hasil akhir, output. Ya kan? Hasil outputnya berapa? Yaitu tadi ada 1, 3, 4, 6, 7. Yang mana ini sudah terurutkan angkanya ya. Sudah urut. Nah, untuk mengurutkannya ini tadi kan ada suatu proses, langkah-langkah. Ya kan? Nah, dari langkah-langkah tadi itu berarti kita sudah menyelesaikan suatu masalah menggunakan algoritma. Tentunya untuk angka yang sederet tadi, bilangan yang tadi, itu kan masih sedikit ya. Angkanya masih sedikit, jadi kita tidak merasa kesulitan. Lalu bagaimana jika di persoalannya nanti kita dihadapkan dengan angka yang ratusan ribu, ribuan, jutaan, atau mungkin angka yang agak sulit untuk kita urutkan secara cepat. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan bahasa pemrograman ini? Jadi saat kita melakukan pengurutan tadi kan menemukan suatu algoritma. Algoritma itu dimasukkan saja ke bahasa pemrograman. Jadi walaupun kita mengurutkan ini angka yang sedikit ataupun angka yang jutaan, ribuan, itu sama saja algoritmanya. Maka itu langsung diproses oleh bahasa pemrograman tadi. Nah, jadi bahasa pemrograman di sini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cepat. Asalkan kita sudah menemukan suatu algoritmanya, ya. Jadi kita menemukan algoritmanya dulu, kemudian kita terapkan di persoalan-persoalan yang berikutnya. Oke, sampai sini paham?
Ya, jadi kita belajar tentang algoritmanya dulu. Nanti pertemuan depan kita akan bahas materi yang selanjutnya. Oke? Saat di rumah ya, kalian tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker jika berpergian, mencuci tangan, dan pastinya jaga jarak. Oke? Sekian dari Bu Anita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.